perubahan ke-11 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 22 tahun 2019. Ini luar biasa kalau saya mengatakan bahwa ini PAW yang ketujuh. Saya memang aktivis di NU, dan alhamdulillah secara pekerjaan saya ini bakal tahu karena memang saudara Dus Setiantoro sudah mengundurkan diri dari keanggotaan PKB. Bertempat di ruang sidang paripurna, DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar 2 paripurna sekaligus pada Kamis 2 November 2023. Agenda sidang pertama yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto bersama dengan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono dan 2 wakil ketua lain yakni Raditya Haria Yuangga dan Ulum Bastomi ini adalah paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD pengganti antar waktu atau PAW masa jabatan 2019-2024. Dihadiri oleh PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna dan jajaran Forkopimda. Agenda sidang paripurna kedua adalah tentang penetapan alat-alat kelengkapan DPRD yang meliputi susunan anggota komisi-komisi, susunan keanggotaan Badan Musyawarah atau Banmus, dan susunan keanggotaan Badan Kehormatan atau BK DPRD Kabupaten Nganjuk. A. Perubahan ke-11 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 22 tahun 2019 tentang penetapan susunan keanggotaan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Perubahan ke-8 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 17 tahun 2019 tentang penetapan susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Perubahan ke-5 atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 24 tahun 2019 tentang penetapan susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, PAW anggota DPRD Nganjuk atas nama Agus Setiantoro kepada Parmun Abdul Manaf ini merupakan PAW ke-7 di tahun 2023. Paripurna alat kelengkapan langsung digelar dimaksudkan agar Abdul Manaf yang menggantikan Agus Setiantoro dapat langsung bekerja, karena sebagaimana diketahui Agus Setiantoro menduduki 3 posisi, diantaranya adalah Komisi 3, Badan Musyawarah atau Banmus, dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nganjuk. Hari ini luar biasa kalau saya mengatakan bahwa ini PAW yang ketujuh dalam tahun. Saya kemarin terakhir PAW di Debat harapan kami yang terakhir. Ternyata ini masih PAW sisa waktu 10 bulan. Ini lumayan prosesnya ya memang dikawal, sehingga kita hari ini melaksanakan beberapa hari yang lalu kita surat dari gubernur terkait dengan ini sudah turun ke Banmus mengagendakan dan itu sudah terlaksana. PAW atas nama Agus Setiantoro kepada Pak Parmun Abdul Manaf. Ini tadi kan paripurnanya 2 kali Ketua ya. Paripurna PAW dengan penetapan alat-alat kelengkapan. Otomatis setelah dia ditetapkan di alat kelengkapan pengganti yang ter-PAW, dia langsung bisa bekerja mulai diparipurnakan ini. Bagus kan ada di 3 alat kelengkapan, di Komisi 3, di Ketua BK dan Banmus. Dia otomatis menempati tempat yang ter-PAW. Dan ini tadi mulai PAW, kemudian langsung paripurna kedua di alat-alat kelengkapan. Itu waktu berapa lama Ketua ini kok kelihatan cukup cepat terkait dengan proses itu? 2 minggu di proses. Ingat saya terakhir pendaftaran di KPU tanggal syarat administrasi itu, setelah itu 2 hari setelah itu diproses pada kami dari partai kepada kami kirim dengan KPU saya kirim lagi ke partai melengkapi, kemudian dikirim ke gubernur lewat partai.
Parmun Abdul Manap usai pengucapan sumpah janji jabatan bersyukur dan menyatakan akan mendedikasikan diri untuk kemanfaatan masyarakat Nganjuk, di mana sesuai dengan komisi yang diembannya yakni di Komisi Ketiga tentang Pembangunan. Kang Manap, sapaan akrab politisi PKB ini, menjelaskan akan segera menyesuaikan diri dengan serangkaian tugas kedewanan yang tentunya berkaitan tentang kebutuhan publik, terutama pembangunan jalan sebagai sarana infrastruktur penopang ekonomi masyarakat Bumi Anjuladang. Meski hanya akan menjabat sebagai wakil rakyat selama 10 bulan, namun Kang Manap optimis sebagai kader militan NU, dirinya tidak akan kesulitan untuk segera menyesuaikan diri dengan para anggota Komisi 3 dalam melakukan tugas-tugas kedewanan. Abdul Manap juga menyampaikan sebelum menjabat sebagai anggota dewan, dirinya adalah penjual tahu keliling. Namun begitu, dirinya sejak remaja sudah aktif di NU, IPNU, Ansor, dan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Ya, pertama kita mengucapkan alhamdulillah dan yang kedua kalinya yang jelas kita sudah dilatih sebagai kami semoga pemanfaatan diri saya sebagai manusia bermanfaat untuk masyarakat Nganjuk khususnya dan umumnya secara nasional, kita bermanfaat melalui partai yang kami bulan. Di komisi berapa nanti Pak? Alhamdulillah saya di Komisi 3. Semoga di Komisi 3 ini kemungkinan pembangunan, semoga saya bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Nganjuk ini dan berkembang, khususnya jalan supaya cepat terrealisasi dan pembangunan khususnya di sana. Terus kendalanya jauh ini Pak, ini kan tercepat. Ya, saya termasuk yang dengan dengarkan tadi, ini adalah PAW tercepat. Ya, dan saya ini karena saya ini adalah kader partai militan, sehingga ada fasilitas untuk cepat melaksanakan proses pelantikan PAW. Dulunya mendapat suara berapa Pak? Untuk pemilu 2019 kemarin saya mendapatkan 937. Kerjanya profesi di mengajar. Saya memang aktivis di NU, dan alhamdulillah secara pekerjaan saya ini bakal tahu sebetulnya, dan juga mulai ngaji dan lain sebagainya. Terus saya aktivis NU sejak kecil. Bahkan saya di IPNU pernah, Ansor 10 tahun, bahkan di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama 5 tahun, LTM 5 tahun. Sekarang ini tinggal saya sebagai pengurus PKB Kecamatan Rejosade, PAC PKB Kecamatan Rejosade. Terima kasih. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Ulum Bastomi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk menuturkan, PAW fraksi PKB ini dilakukan dikarenakan Agus Setiantoro yang merupakan anggota DPRD mewakili PKB telah pindah ke Partai Hanura. Abdul Manap menggantikan Agus Setiantoro karena memang posisi perolehan suaranya berada di bawah Agus Setiantoro, di mana pada Pileg 2019 lalu mendapat hampir 1.000 suara. Ulum Bastomi berharap Abdul Manap lebih aktif dari Agus Setiantoro, di mana sebelumnya Agus Setiantoro aktif di berbagai kegiatan kedewanan. Untuk proses PAW ini, Ulum Bastomi menegaskan Abdul Manap sebagai anggota Dewan PAW tidak dipungut biaya. Hal itu dikarenakan selain Abdul Manap adalah salah satu kader terbaik PKB dari segi profesi adalah seorang penjual tahu keliling. Namun karena merupakan kader yang mumpuni dan telah sesuai dengan aturan, Kang Manap menduduki posisi Agus Setiantoro. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kegiatan paripurna peresmian pengesahan rancangan peraturan yang memang proses ini tidak cepat juga tidak lama, sedang lah 1 bulan, karena memang saudara Agus Setiantoro sudah mengundurkan diri dari keanggotaan PKB
dan ternyata DPRD itu sudah masuk ke Partai Hanura sehingga akan pindah partai, maka proses segera kita lakukan. Alhamdulillah pergantian waktu Pak Abdul Manaf memang kita sudah ke KPU dan menurut data yang di KPU memang Pak Abdul Manaf sudah memenuhi, dalam artian suaranya memang di bawahnya Pak Agus. Berapa? 900-an lah, hampir 1000. Lumayan lah. Kalau PKB ini PAB-nya suaranya besar-besar. Kemarin Bung Juwaria 1.200, Pak Manaf hampir 1000. Kalau di partai lain kayaknya kan minim-minim ya. Alhamdulillah kalau PKB. Kita menjelaskan kenapa memberikan Pak Agus. Ya kalau di kita di PKB itu kan memang kerjasama menang bersama. Tagline-nya begitu. Maka bagi teman-teman anggota fraksi kita kasih privilege nomor 1, kita berikan beban untuk mengangkat suara. Jadi kalau dulu mohon maaf kalau dulu kan bahasanya yang penting aku jadi, yang penting aku jadi menang. Tidak boleh lagi di PKB karena PKB pengennya menang di 2024. Maka incumbent anggota fraksi kita kasih beban suaranya harus tinggi. Kalau suara harus tinggi otomatis itu mengikuti yang lain-lain. Karena nggak mungkin dapat suara tinggi tanpa ada pembiayaan dan lain-lain. Kan posisi nomor 1 kan urutan sekarang potensinya besar juga. Iya, makanya kita kasih privilege luar biasa itu. Saya aja nomor 2 ketua DPC. Nomor 2 saya. Ya, Tuan, terkait dengan PAW ini, 0 rupiah atau gimana? PAW untuk biaya enggak ada. Enggak ada. 0 rupiah. 0 rupiah PAW. Tidak boleh membebani calon PAW. Dia kan penjual tahu keliling. Otomatis dia ya dari finansial juga ada. Terus harapannya setelah di PAW ini Pak? Saya berharap Pak Manaf ini bisa menggantikan posisi Pak Agus di 3 alat kelengkapan yang sangat penting. Komisi 3, dengan tahu semua, Komisi 3, Komisi Pembangunan. Otomatis ini kan juga membahas pembangunan infrastruktur Nganjuk yang ini butuh kemampuan sekaligus butuh kejelian juga. Yang kedua, menduduki posisi BK. Dan kalau menurut komitmen beliau adalah ketua BK. Tadi Pak Ketua menyampaikan ketua BK atau BK tugasnya berat karena kalau ada anggota DPRD yang tidak menjalankan tata tertib maka BK harus mengambil sikap, apalagi menjalankan kampanye. Kan begitu tadi. Berikutnya sebagai anggota Badan Musyawarah yang bertugas untuk menyusun rencana kerja DPRD. Saya peringatkan untuk lebih aktif. Pak Agus sangat aktif, kalau dia nanti harus lebih aktif. Kalau enggak ya kita evaluasi. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.